Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Aslanova Akbar dengan NRP 501231142. Saya dari jurusan Fisika. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang refleksi kritis terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan melalui kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional. Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini dibuat pemerintah untuk membantu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan anggaran negara yang sangat besar dari APBN. Namun, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BKN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BKN sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata program tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Beberapa yayasan yang tidak memenuhi standar syarat tetap diloloskan karena memiliki hubungan dengan pihak tertentu di lingkungan BKN. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan interferensi dalam proses pengadaan barang dan juga jasa. Beberapa pengadaan seperti motor listrik, tablet, sepatu, dan televisi diduga mengalami markup harga yang tidak sesuai kebutuhan. Akibat tindakan tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan yang sangat besar dan para tersangka ditahan untuk proses hukum yang lebih lanjut. Menurut saya, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, anggaran negara seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan juga secara merata. Program makan bergizi gratis ini seharusnya bisa membantu mencukupi kebutuhan gizi anak, menunjukkan adanya kesenjangan nilai antara kenyataan di lapangan. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, anggaran negara seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan juga secara merata. Program MBG ini seharusnya membantu kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, jika anggarannya disalahgunakan, maka masyarakat menjadi. Menurut saya, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, anggaran negara itu seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan juga secara merata. Program MBG ini seharusnya bisa membantu kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, namun jika anggaran ini digunakan, maka masyarakat juga yang akan bukan merasa malah hal tersebut sangat-sangat. Pancasila seharusnya bisa menjadi pedoman etika bagi seluruh pejabat negara dalam menjalankan amanah rakyat yang nilai-nilai Pancasilanya itu seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepentingan masyarakat harus bisa menjadi dasar dalam setiap langkah kebijakan dalam pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kasus-kasus korupsi yang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik pemerintahan dan juga teknologi informasi. Nah, oleh karena itu, eh, pengguna sosial media, pengguna teknologi itu juga harus bijak dalam menerima informasi agar tidak terpengaruh suatu berita-berita hoax. Kemudian yang terakhir, menurut saya nilai Pancasila ini tidak cukup dipelajari sebagai teori saja, tetapi harus diterapkan dalam tindakan yang nyata, terutama ketika seseorang itu memiliki power yang begitu besar terhadap suatu kelompok atau suatu masyarakat. Maka dari itu pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan juga pengawasan agar kasus korupsi ini bisa dicegah dan juga tidak terjadi lagi di Indonesia ini. Sebagai penutup, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena itu, penerapan Pancasila harus diwujudkan
melalui pemerintah yang jujur, adil, dan juga berpihak pada rakyat. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.